Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom, bahagia dan sukacita senantiasa Allah anugerahkan kepada setiap kita. Setiap kali datang dalam ibadah, tentu Allah menyediakan berkat-berkat untuk kita secara pribadi. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, tetapi kita akan fokus pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 9 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak dan Ibu, di dalam terjemahan yang lain itu memakai terang yang sejati. Sejatinya terang itu yang dibicarakan di dalam ayat yang 9. Kemudian berkali-kali juga disebutkan tentang cahaya yang sejati. Tetapi ada satu terjemahan yang lain yang menerjemahkan terang yang sejati itu adalah cahaya yang benar yang menerangi setiap manusia. Jadi waktu kita membaca ayat-ayat ini, kita akan sama-sama nanti melihat bagaimana Kristus menjadi puncak daripada terang yang kita bicarakan. Yesus menjadi puncak dari cahaya yang benar yang dibutuhkan oleh setiap kita. Nah, pagi hari ini saya rindu membagikan kepada kita bagaimana asal muasal daripada terang itu. Dan akan melihat bagaimana terang itu memberi dampak kepada dunia ini dan memberi dampak kepada setiap kita. Nah, waktu kita bicara tentang asal usul daripada terang, mau tidak mau kita dibawa kepada Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, boleh dimunculkan di layar LCD. Disebutkan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong.
Dan dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Pada waktu penciptaan yang awal, pada waktu segala sesuatu dimulai, kegelapan itu menguasai. Dan ketika kegelapan menguasai, itu berarti keberadaan daripada terang belum ada. Maka pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Apa yang dikatakan di ayat yang ketiga? Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah terang. Maka, lalu terang itu jadi. Saya mau memberi kepada kita sebuah penjelasan yang penting. Bahwa Allah adalah keberadaan yang tidak dapat kita pahami. Sebelum segala sesuatu itu disingkapkan kepada kita. Nah, pada waktu dia mengatakan bahwa jadilah terang, kita dapat memahami di sana bahwa Allah sedang berkarya untuk mengatasi persoalan kegelapan. Dan dikatakan ketika samudra raya yang tadi gelap secara luar biasa, oleh firman Allah jadi terang. Berarti sumber daripada terang yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita berbicara bahwa manusia yang mencari sumber terang tidak dapat memperoleh terang itu kecuali dia datang kepada Allah. Nah, ayat yang ketiga itu sebenarnya berbicara tentang Yesus. Berfirmanlah Allah. Karena firman itu menunjuk kepada keberadaan Allah. Dan firman itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu berarti saya juga mau mengatakan, ketika manusia di seluruh dunia, di segala abad, di segala situasi, mencari Allah yang sejati yang memberi terang kepada manusia, tidak mungkin memperolehnya di luar daripada Kristus. Inilah yang disebut di dalam istilah eksklusivitas. Eksklusivitas itu artinya manusia tidak harus menerima sumber terang yang sesungguhnya, yaitu yang berasal daripada Kristus Yesus. Itu berarti siapapun dia manusia yang lahir di dalam dunia ini, dia membutuhkan Yesus sebagai sumber terang utama. Dan di bagian yang ketiga di dalam renungan hari ini, kita akan merenungkannya. Kalau Allah yang memberikan sumber terang, dan kalau dia adalah sumber terang, maka tidak ada penerangan yang bisa menuntun kita secara benar. Kalau di dalam terjemahan tadi, ia adalah cahaya yang benar. Tidak ada cahaya yang benar yang dapat menuntun kita secara lebih jelas, kecuali kita menemukannya di dalam Yesus. Maka agama-agama yang mencoba mencari Allah, mencoba mencari sumber terang, mencoba mencari jalan terang yang sesungguhnya, tidak akan pernah menemukannya sebelum mereka bertemu dengan sumber cahaya yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka Natal menghantar semua orang di dunia mestinya untuk datang beramai-ramai kepada Kristus. Itulah sebabnya maka Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa Yesus yang telah menjadi manusia itu sudah berkarya jauh sebelumnya untuk menerangi seluruh alam semesta ini. Karena itu, kalau alam semesta ini diterangi oleh Dia, terlalu mudah baginya untuk menerangi setiap hati daripada manusia. Dan kalau kita berlanjut lagi ketika Yesus terangkat ke surga, Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Itu lebih daripada sekedar terang. Dia yang
bekerja menerangi setiap hati dari manusia. Maka saya memunculkan kepada kita satu pemahaman di dalam dasar tentang asal muasal terang. Bahwa asal muasal terang itu bersumber daripada Allah. Dan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan yang berkarya lebih lagi itu menerangi hati setiap kita. Nah, kita masuk kepada kebenaran firman Allah yang kita renungkan dari teks Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah terang itu bercahaya. Bapak dan Ibu membutuhkan cahaya dalam hidup sehari-hari. Nah, saya minta yang dekat dengan saklar tolong matikan lampu. Oke. Bapak Ibu memilih yang suasana seperti ini atau suasana yang tadi? Yang tadi. Tidak usah, kita coba saja bagaimana suasananya lebih enak mungkin. Kalau saya masih nyaman-nyaman saja, masih ada cahaya di depan, masih ada cahaya di sini. Lalu kita matikan supaya lebih enak lagi. Baru beberapa menit saja, kita rasa kita tidak nyaman. Betul atau tidak? Betul. Nah, apalagi kalau seandainya alam semesta ini gelap gulita 24 jam. Apalagi kalau hati kita tidak ada sama sekali kepekaan di dalam batin kita, di dalam roh kita. Mati sama sekali. Kita tidak punya perasaan. Pernah tidak punya perasaan? Pernah. Kalau pernah tidak punya perasaan berarti kita sudah pernah mati. Nah, saya mau katakan satu hal yang penting. Bahwa terang Allah, yaitu terang Tuhan, itu kita butuhkan untuk bercahaya, bukan hanya menerangi secara fisikal, tapi juga menerangi hati kita. Makanya orang yang sudah terima Yesus, jauh lebih peka dia, jauh lebih paham dia tentang apa yang harus dia jalani di dalam hidupnya. Hatinya menjadi padang, pikirannya menjadi padang, hidupnya menjadi lebih jelas. Itulah sebabnya, maka di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan di ayat 5, terang itu bercahaya. Bukan hanya bercahaya secara fisik terhadap dunia ini, tapi bercahaya di dalam hati manusia, bercahaya di dalam setiap pribadi yang mencari dia. Itulah sebabnya maka kegelapan bukan hanya kegelapan fisik, tapi kegelapan dalam pikiran kita, kegelapan dalam hati kita, kegelapan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang tidak dapat berbuat apa-apa di dalam hidup kita. Dan karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu adalah cahaya bagi kita. Maka orang yang memiliki Yesus, ada cahaya yang menerangi hatinya. Ada cahaya yang menerangi pikirannya. Ada cahaya yang menuntun dia. Maka pikirannya adalah pikiran yang tertuntun secara benar. Tindakannya adalah tindakan yang tertuntun secara benar.
Perilakunya adalah perilaku yang tertuntun secara benar. Kemarin malam saya sengaja mematikan, saya berlatih. Sengaja mematikan lampu dan saya mulai berjalan. Nabrak apa enggak? Nabrak apa enggak? Karena saya sudah hafal seluk-beluk mana gangnya, kursi mana, meja, mana. Jadi saya mencoba untuk tidak melihat apa-apa. Saya coba. Itu pun masih hampir saja nabrak. Bapak dan Ibu, itulah gambaran daripada manusia. Kalau manusia tidak dituntun oleh Yesus dalam hidupnya, itu gampang sekali menjadi salah jalan. Kalau orang tidak dituntun oleh cahaya, yaitu Kristus dalam hatinya, kemungkinan besar lebih banyak kesalahan-kesalahan diperbuatnya daripada apa yang benar. Bapak dan Ibu, saya sengaja bawa lampu. Saya sengaja bawa lampu. Lampu ini hanya berguna itu di tengah-tengah kegelapan. Andaikan tidak ada listrik di tengah malam, ini bisa hidup. Tapi juga bisa mati. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Kristus adalah sumber, sebenarnya secara alamiah di dalam diri kita itu ada energi yang bisa membuat cahaya. Ya, lampu yang di tangan saya ini bisa hidup. Padahal tidak ada arus listrik. Kenapa? Karena di dalam kita ada amin plusnya. Secara manusia di dalam diri kita ada energi yang bisa menghantar arus. Ada energi yang bisa menghantar arus. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak harus bawa genset ke tengah hutan, cukup ini dicas saja. Sambil bawa lampu ini cukup, tidak perlu bawa senter, ini cukup ini. Kenapa? Karena energi penghantar arus ada di dalam tubuh kita. Ini saya tidak lagi sulap. Ini betul-betul hidup dan mati. Ya, hidup dan mati. Silakan coba di rumah, pegang sendiri. Pasti tidak akan hidup. Ini hanya khusus gembala yang bisa pegang ini. Arusnya beda, arusnya beda. Tidak percaya? Coba silakan maju ke depan. Kalau dia yang pegang pasti tidak hidup. Coba silakan. Maju nak. Silakan pegang. Oh hidup. Coba lagi, jangan-jangan enggak. Oh hidup. Mana? Oh hidup. Ternyata bukan hanya gembala yang punya arus juga untuk menghantar. Tapi juga termasuk Nelvin. Betul. Berarti di dalam Nelvin ada arusnya atau tidak? Ada. Saya mau katakan semua orang yang pegang ini bisa hidup. Lampu ini. Tapi tidak semua orang memiliki kehidupan yang bisa bersentuhan secara rohani atau mempunyai relasi secara rohani dengan Tuhan Yesus. Hanya bagi mereka yang menerima terang itu. Ayat tadi katakan bahwa terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi orang-orang yang di mana Yesus datang menolak kehadirannya. Maka ada berapa banyak orang di dalam dunia ini yang sudah terima Yesus. Ada banyak juga yang telah menolak Yesus. Pada mereka kelihatannya ada hidup secara manusia, tapi sesungguhnya mereka sedang mati secara rohani. Itulah sebabnya, maka terang itu bercahaya. Dan setiap kita harus membawa cahaya Kristus. Karena Kristus di dalam kita itu bercahaya kepada orang lain. Kristus itu menerangi orang lain. Kristus itu menerangi, tapi melalui kita juga, kita dapat menerangi mereka. Maka lingkungan di mana kita berada, kita jadi terang di sana. Karena itu Bapak Ibu, lebih baik berada di tengah-tengah orang yang tidak seiman daripada berada di tengah-tengah orang yang seiman. Kenapa? Kalau orang Kristen kumpul dengan orang Kristen, maka ketemu cahaya dengan cahaya, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau seandainya cahaya ini, kita ini ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, kelihatan betul ketok Kristennya. Betul. Makanya berbahagialah yang tinggal
yang tidak banyak saudara seimannya. Nah, kebanyakan orang biasanya kalau pilih perumahan, kalau bisa ngumpul dengan saudara seiman. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu, jangan kumpul di satu tempat supaya cahaya kita itu lebih terang. Ya. Maka ada orang di Wonokoyo. Perumahannya namanya adalah Perumahan Terang Indah Wonokoyo. Menjadi berkat di sana. Melayani masyarakat di sana. Kelihatan betul, jelas betul. Bedanya jelas. Bedanya jelas. Bedanya jelas. GKIN Bukit Harapan ada di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Kita jadi terang untuk mereka. Aman Elvin di perumahan apa? Sidorahayu. Jadi terang di situ, di perumahan Sidorahayu. Ibu di mana perumahannya? Ya. Di perumahan Batubara. Jadi terang di sana. Pak Simon, Pak Yuliswanto ada di perumahan Joyo Grand. Banyak Kristen atau banyak yang non-Kristen? Banyak yang non-Kristen. Bercahaya di sana. Tapi coba kalau kita tukaran. Satu kali saja tukaran di dalam rumah. Itu satu kampung kenal kita. Terkenal orang Kristen suka tukaran tiba-tiba. Wah, ini rusak. Kesaksian kita jadi rusak. Karena itu kalau biasa tengkar di rumah, segera keluar dari rumah cari alun-alun. Supaya tetangga-tetangga kita itu jangan ikut jadi terganggu gara-gara kita bertengkar. Apalagi kita satu-satunya Kristen di situ. Lingkungan kita, sekarang saya penerapan praktis. Lingkungan kita membutuhkan cahaya kita. Amin. Lingkungan kita membutuhkan kesaksian Kristus di dalam keluarga kita. Katakan amin. Di kerja kita, teman-teman kita butuh cahaya melalui kita. Itulah sebabnya berhati-hati ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Karena apa? Karena sedikit rusak kesaksian kita, hilang kepercayaan orang terhadap apa yang kita percaya. Katanya Tuhan yang sejati, cahaya yang benar. Tapi kok pengikutnya gak bener ini. Maka orang Bukit Harapan lebih tinggi tempat tinggalnya, dia bercahaya, kelihatan di mana-mana. Amin. Terang itu bercahaya, jadi cahaya kita tidak redup. Di mana kita ada, orang cari kita. Di mana kita berada, menjadi jujukan untuk memperoleh jalan keluar. Di mana kita ada, menjadi tempat di mana orang mengalami jalan pertolongan. Itu. Yang kedua, terang itu menyernakan kegelapan. Kita bisa membawa pengaruh. Kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita tidak dikuasai oleh kebiasaan buruk dalam lingkungan kita. Tapi kita yang mempengaruhi lingkungan kita jadi baik. Kalau lingkungan kita terbiasa menggunjingkan tetangganya, kita orang yang memulai untuk memperbincangkan hal yang positif tentang tetangga kita. Ini yang kedua. Firman Tuhan berkata bahwa cahaya itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Artinya, Yesus yang dimaksudkan adalah terang itu tidak bisa dikuasai oleh setan. Tidak bisa dikuasai oleh hal-hal yang buruk. Melainkan dia berkuasa atas segala hal yang buruk, atas segala hal yang tidak baik, atas segala kegelapan. Itulah sebabnya ketika Yesus kumpul bersama dengan Matius yang dipanggil jadi muridnya, itu kumpul dengan apa? Tukang pajak. Tukang pajak punya kawan-kawan adalah orang-orang yang biasa berlaku buruk. Dan dikatakan di sana, dia makan bersama-sama di rumah Matius dengan orang-orang berdosa. Bagaimana Yesus bisa makan bersama-sama orang berdosa? Ya bisa saja, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi pada orang yang sakit.
Aku datang bukan orang yang benar, tapi kepada orang yang berdosa. Dan ketika Yesus kumpul dengan mereka, ikut berdosa? Tidak. Yesus tidak ikut berdosa. Jadi kita bisa bersama dan barangkali dalam lingkungan orang berdosa, tapi kita tidak ikut berbuat dosa. Itu yang dimaksudkan secara praktis sekarang ini. Di mana kita berada, bukan orang yang gampang terpengaruh, tapi orang yang dapat mempengaruhi. Cara kita, hidup kita mempengaruhi orang, sehingga orang mengalami perubahan di dalam lingkungan masyarakatnya. Maka siapa yang paling besar pengaruhnya? Mestinya adalah orang Kristen yang memberikan pengaruh yang besar. Itu tidak boleh tidak ada pada kita. Harus ada itu. Jadi kita ini tidak dikuasai oleh kegelapan, artinya tidak terpengaruh, melainkan mempengaruhi. Itu yang harus terjadi. Karena kita, itu terangnya Kristus di dalam kita itu haruslah selalu tampak. Tidak boleh tidak. Maka kalau ada yang diminta jadi RT, terima. Kalau ada yang dijadikan RW, terima. Kalau mau dijadikan pengurus di dalam kampung, terima. Karena di situ kita bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi hal yang baik. Karena kalau kita tidak ada di sana, kita tidak mungkin memberi pengaruh. Tidak akan mungkin. Maka walaupun Pak Adi sibuk dengan kegiatan baik dalam pelayanan maupun juga di sekolah dan di sinode, saya masih memberi diri untuk melayani lingkungan gereja di sekitar Kecamatan Klojen. Ada 34 gereja besar-besar itu. Ada gereja GKI, ada gereja GPIB, ada gereja Betani, ada gereja GBI Bethlehem, ada gereja Kalam Kudus, ada gereja HKBP, ada gereja GKIN, ada gereja Eleos. Semua ada di dalam lingkup tanggung jawab Pak Adi untuk pembinaan secara rohani. Dan saya katakan waktu nyusun program, jangan berputar di dalam gereja. Ayo jadi berkat untuk Kota Malang. Bagaimana caranya? Maka nanti kita mulai pada bulan tahun depan, nanti di awal tahun atau di bulan Februari kita awali. Apa kegiatannya? Kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar gereja. Kelihatannya sederhana. Itu melatih kita untuk peduli kepada lingkungan. Gereja itu ada di dalam lingkungan masyarakat dan harus ada dampak yang bisa diberi. Maka 34 gereja nanti secara serentak akan mengadakan kegiatan kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan gereja. 1000 meter di sekitar gereja itu kita ambil peran. Kenapa? Karena orang lihat ada peran apa yang kita bisa perbuat. Yang kedua, saya dorong mereka. Ayo lihat, berem di jalan-jalan di sekitar Kecamatan Klojen itu daerah-daerah utama itu kelihatan kotor sekali. Bisa nggak kira-kira warga jemaat bawa satu kaleng cat, kemudian kita ngecat rame-rame di sana. Supaya kelihatan lebih padang, kelihatan lebih bersih ini kota kita. Kemudian Kota Malang ini adalah kota yang menjadi jujukan bersih udaranya. Dan siapa yang berperan? Maka saya dorong, ayo gereja-gereja minimal mungkin barangkali bisa nyumbang pohon mahoni 1 kah untuk bisa ditanam di hutan Malabar, ada di Taman Kunang-Kunang, ada di Kesatrian, di Lapangan Rampal. Itu peran yang harus bisa dirasakan dampaknya untuk Kota Malang kita. Kalau bisa melakukan lebih daripada itu lagi, silakan merancangnya. Bapak dan Ibu, saatnya orang percaya, ini puji Tuhan, untuk vaksinasi, itu di hari pahlawan kemarin 10 November, itu justru anak-anak Tuhan yang diberi penghargaan. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah berhenti untuk mendorong supaya masyarakat itu bisa divaksin. Bahkan sampai hari ini belum berhenti. Bayangkan sudah berapa lama kami bekerja, teman-teman bekerja, terus melakukan vaksinasi. Ada vaksin sampai dengan booster yang kedua, ketiga sampai hari ini. Tidak berhenti. Itu dapat penghargaan.
Tapi teman-teman bilang, kami sebenarnya tidak mau penghargaan. Kami mau melaksanakan secara konsisten pelayanan ini. Kenapa? Karena ini menyelamatkan kota. Sehingga perekonomian bisa berjalan. Kondisinya aman. Masyarakat sehat. Itu yang menjadi harapan. Jadi waktu penerimaan di Jawa Timur kapan hari sebenarnya teman-teman tolak untuk datang itu. Untuk menerima hadiah itu, penghargaan. Karena partisipasi luar biasa. Bukan hanya untuk di Kota Malang. Tapi seluruh Jawa Timur disasar dalam pelayanan kita. Itu luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan itu bisa menjadi berkat. Mempengaruhi, memberikan pengaruh yang baik. Ini sebentar lagi ada pesta pemilu, pemilihan umum. Anak-anak Tuhan harus berkiprah di dalamnya. Anak-anak Tuhan harus memberikan pengaruh di dalamnya. Karena ketika tidak ada kita di dalam, kita tidak dapat memberi pengaruh apa-apa. Ketika orang percaya berdiam diri terhadap sebuah kejahatan, maka yang muncul itu adalah kejahatan. Maka karena itu saya mau katakan tidak semua orang di luar Kristus juga berbuat kejahatan, tidak. Tetapi setidak-tidaknya kehidupan orang percaya itu dapat dilihat berbeda nilainya. Berbeda cara hidupnya. Dan itu sebabnya maka dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat 5, terang itu menyirnakan kegelapan. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Karena dia membuat menjadi tersingkir hal-hal yang buruk. Tapi digantikan menjadi hal-hal yang baik. Karena itu lakukan sesuatu yang bisa memberikan pengaruh di lingkungan di mana kita berada secara baik. Yang terakhir, terang yang sejati itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka kalau orang yang sudah terima Yesus, berarti dia sudah terima sejatinya terang. Orang yang belum terima Yesus, belum menerima sejatinya terang. Maka miripnya kehidupan terang Kristus itu harus ada pada kita. Kristus ketika ada di dalam dunia 3,5 tahun itu pengaruhnya luar biasa. Dia membawa pengaruh di tengah-tengah tokoh-tokoh yang dianggap pada waktu itu sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang rohani. Meskipun mereka adalah rohaniwan. Dia menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang tersingkirkan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang tak dipedulikan. Menjadi bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga memberikan kepada mereka bukan hanya pelayanan secara rohani, tapi juga memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani. Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Dan Yesus katakan, mereka seperti domba yang tak tergembalakan. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu saya diminta untuk mengebumikan orang yang tenggelam. Tapi karena saya tidak memungkinkan, kebetulan pas jam mengajar, lalu saya bilang, saya serahkan kepada teman-teman. Karena saya tidak mungkin meninggalkan sementara saya mengajar pada sore hari, jam 3 sampai dengan jam 6. Masih ada pengurus yang lain di Kecamatan Klojen. Bapak Ibu tahu, orang yang meninggal ini gerejanya pindah-pindah. Lalu ketika tenggelam, dicari di mana gerejanya dulu. Ditemukan ternyata beliau bergereja di GBI Diaspora. Saya tanya kepada teman yang ada di GBI Diaspora. Teman-teman waktu itu siap enggak? Siap melayani Pak. Bahkan kami sudah utus teman-teman untuk mengebumikan. Tetapi sudah didahului oleh orang lain untuk mengebumikan. Bapak Ibu, orang Kristen di mana dia berada, pasti selalu ada jalan keluar untuk mereka. Tetapi juga saya ingatkan kembali bahwa kedewasaan seseorang itu harus ditanam secara tetap di dalam sebuah gereja supaya bertumbuh. Memang sekarang ini aman. Saya bilang begini juga kepada teman-teman. Oh baik juga, memang kita harus memberi kesaksian di mana saja sekarang ini supaya kalau orang Kristen meninggal itu siapa saja bisa melayani, tetapi juga ada negatifnya, ada kurangnya. Kenapa? Jadi bisa kadang-kadang jemaat-jemaat itu mereka mau di mana saja bergereja juga bisa, tapi tidak bertanggung jawab kepada gerejanya. Itu kurang baik. Ya, memang sekarang ini untuk pelayanan kota itu luar biasa. Jadi siapa saja orang Kristen yang meninggal tidak tahu di gereja mana, terdeteksi dia tidak tahu siapa, akan dilayani oleh kita. Dan itu sesuatu hal yang positif. Tapi itu saya mau katakan juga, kita harus juga menjadi terang
di dalam kesaksian kita di tengah-tengah orang-orang percaya dengan kita menjadi orang yang jelas identitasnya, di mana kita untuk hidup bertumbuh secara rohani. Bapak dan Ibu sekalian, terang sejati itu ada pada kita, dan karena itu kita rindu supaya Kristus itu yang terangnya jelas, yang terangnya itu memberi pengaruh yang baik, itu menjadi hal yang juga terdapat dalam hidup anak-anak Tuhan. Nah, kiranya kita sekalian akan terus menjadi terang yang tidak pernah habis nyalanya. Tidak pernah surut nyalanya. Di dalam masyarakat di mana kita berada, di tempat kerja di mana kita tinggal, di mana kita berada, di tempat di mana kita melakukan aktivitas kita. Terang yang sejati, terang yang tidak pernah berhenti, yaitu terang Kristus. Itu senantiasa ada bernyala, ada orang rasakan, ada orang alami, ada orang nikmati, yaitu dari hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Natal menghantar kita kepada pencipta kita, yang adalah sumber terang, yang mengadakan terang. Cahaya yang sesungguhnya telah kita peroleh, maka kita bukan orang-orang yang lagi berjalan dalam kegelapan hari-hari ini, melainkan berjalan di dalam terang Kristus. Kesaksian hidup kita menjadi berkat. Pekerjaan kita menjadi berkat. Segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyambut kedatangannya. Selamat memasuki Natal. Tuhan memberkati.